Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Yang pertama dan utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa lagi pada kelas online kita pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberikan share screen pada pembahasan belajar online kali ini. Ya, baik. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah taat pada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Baik, di sini kita akan membahas materi yang ada di dalam slide tersebut. Ya, taat pada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, atau dapat kita artikan yaitu sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi di pembahasan ini saya tidak memberikan tidak memaparkan semua penjelasan, tetapi saya menitik beratkan pada perilaku kompetitif dalam kebaikan, atau sederhananya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, peta konsep atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami makna perintah Allah dengan menganalisis Quran Surat Al-Ma'idah 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait kompetensi dalam kebaikan dan kerja. Tetapi lagi-lagi saya hanya menekankan pada satu ayat saja, yaitu adalah ayat Surat Al-Ma'idah ayat 48. Begitupun yang selanjutnya mendemonstrasikan kemudian ketentuan dasar hukum dan juga bentuk-bentuk perilaku taat, hikmah, dan juga hidup sesuai dengan perintah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia ayat Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu tentang taat kepada Allah dan ulil amri. Ya, tetapi juga ada kaitannya juga dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'akum minal haqqi likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahdifun. Shadaqallahul adzim. Ya, itu
adalah pembacaan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya, mari kita bahas dari ayat per ayatnya, yang mana adalah wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kitab, yang mana adalah Al-Quran, ya, bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, ya, menurunkan kitab padamu Muhammad dengan membawa kebenaran, ya, kemudian minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum, ya, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan penjaganya, ya, fahkum bainahum bima anzalallah, ya, kemudian yang selanjutnya adalah maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, wala tattabi ahwa'ahum, ya, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, ya, amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan walau sya'allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan, ya, kami berikan kemudian aturan, ya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Kemudian walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Inilah titik tekannya. Fastabiqul khairat, ya, adalah maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Inilah titik tekannya untuk kita berbuat kebaikan. Kemudian kita lanjut, ya, ini adalah hadis tentang perintah kerja keras, ada dari Aisyah radhiyallahu anhu, annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru talaba rizqi wal haq talaba rizqi wal jawaizi fa innal wudu wa barakatun wa najahun, ya, artinya adalah tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan makanan dari hasil kerja sendiri. Ini adalah dalil atau hadis tentang perintah untuk bekerja keras. Dan selanjutnya adalah asbabun nuzul, yaitu ada ayat surat Al-Maidah, yaitu adalah apabila fatwanya menyuruh agar berlaku zina dijemur dan dipukul. Ini adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kemudian kita lanjut, ini adalah kesimpulan dari Al-Maidah 48. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang terakhir, kemudian kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya yang paling sempurna. Kemudian keragaman agama yang ada di dunia diberikan Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Kemudian semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah titik tekan kita. Kemudian kita lanjut, dan ini adalah penugasan kita pada kesempatan hari ini adalah ini, ya, kalian mencari apa sih yang dimaksud dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga mampu menyebutkan contoh berlomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah atau posisikan Anda sebagai
belajar. Mungkin itu dari saya. Bukan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.